Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat tampilan dari program game tic-tac-toe yang akan kita buat. Tampilan sederhananya yaitu seperti ini. Di sini terdapat objek tombol yang kita sudah tambahkan di dalam frame yang kita sudah buat. Mungkin kita atur warnanya supaya sesuai dengan contoh program yang sudah ada. Caranya kita set background, kita pakai warna color RGB, kita pakai new color, kemudian di sini kita masukkan nilai RGB, misalkan nilai R-nya 193, nilai blue-nya 196, dan nilai green-nya 201. Maka nanti tampilannya akan tampak seperti ini, sesuai dengan contoh program game tic-tac-toe yang sudah jadi. Selanjutnya, yang harus kita lakukan yaitu bagaimana supaya ketika kita menekan tombol ini, maka nanti akan muncul, misalkan tadi di contoh programnya itu muncul nilai X. Untuk melakukan hal tersebut, sebelumnya kita harus menambahkan action listener pada setiap objek tombol ini. Kita harus menambahkan action listener di kelas yang digunakan oleh objek yang dibuat ini. Caranya, maksud dari hal tersebut adalah ketika saya tekan tombol ini, suatu metode akan dijalankan dan akan memproses sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya yaitu kita implementasikan suatu interface namanya implement. Nah, kita implementasikan suatu interface namanya action listener. Nah, di sini ketika suatu kelas itu mengimplementasikan sebuah interface action listener, maka akan direkomendasikan untuk mengimplementasikan semua abstrak yang terdapat di action listener ini. Kalau kita klik, maka muncul sebuah method action perform. Method action perform ini akan digunakan sebagai ketika suatu objek tombol ditekan, maka akan dijalankan method ini. Misalkan di sini kita ganti saja ketika method tombol ditekan, kita tampilkan soal Anda mengklik tombol seperti ini. Oke, setelah metode ada, baru di konstruktornya ini kita tambahkan suatu atribut. Di sini kita tambahkan add action listener. Di sini nilainya kita taruh this, maksudnya add action listener kelas ini. Oke, ketika kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Ketika saya tekan ini, maka metode ini akan dijalankan karena objek ini memiliki metode yang ini. Objek ini juga akan menjalankan metode ini. Karena kenapa? Karena objek nomor button ini dibuat dari kelas yang sama gitu. Begitu seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya tuh, bagaimana kira-kira caranya kita membedakan bahwa metode ini dapat membedakan bahwa sedang ditekan tombol, misalkan di sini tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4, tombol 5, sampai tombol 9. Pertanyaannya itu bagaimana metode ini cara membedakannya? Oke, caranya mungkin kita buatkan sebuah atribut di kelas tombolnya ini. Caranya kita buatkan dulu, misalkan kita buatkan atribut ID ini untuk memberikan identitas dari objek tombol yang kita buat. Kita buatkan atribut integer ID. Nanti nilai ID ini akan ditentukan berdasarkan argumen yang dimasukkan ketika objek tombol itu dibuat. Misalkan di sini this ID sama dengan ID. ID yang ini
didapatkan dari parameter ini, integer ID. Artinya ketika kita membuat objek, harus kita tambahkan ID-nya seperti ini. 1, di sini untuk tombol 2 ID-nya 2, tombol 3 ID-nya 3, tombol 4 ID-nya 4, begitu seterusnya. 5 ID-nya 5, 6, 7, 8, dan 9. Di tombol ini, di method action perform ini maksudnya metode yang dijalankan ketika tombol diklik, kita tampilkan ini, kita ganti tampilan stringnya menjadi this.id. Coba kita jalankan ini programnya. Kalau kita tekan tombol ini, maka muncul 1. Ketika kita tekan tombol 5, maka muncul 5. Ketika kita tombol 9, maka muncul 9. Dari sini kita sudah berhasil membedakan di mana ketika suatu tombol itu dibedakan, maka ID-nya itu akan sesuai dengan ID yang dimasukkan oleh masing-masing tombol ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita ketika tombol ini diklik, maka akan muncul muncul huruf X seperti ini. Selanjutnya ketika tombol ini diklik, maka akan muncul nilai O karena giliran O. Caranya kita buatkan sebuah file atribut dulu. Di sini string giliran. Maksudnya itu untuk menandakan bahwa sekarang itu giliran siapa gitu. Di bagian sini kita caranya kita sebagai contoh, misalkan di sini kita mau bicara untuk memberikan teks pada ini, caranya kita harus mengakses objek dari tombol ini. Nah, objek itu dibuat dari kelas game tic-tac-toe ini. Bagaimana cara kita mengakses tombol ini, objek tombol ini? Caranya kita pakai pointer yang sudah buatkan ini. Pointer penghubung antara kelas tombol dan kelas game tic-tac-toe ini. Caranya langsung saja di sini pointer dot, baru di sini objeknya tombol 1 dot set text ini. Nah, teksnya ini sesuai dengan nilai atribut giliran ini. Nah, sekarang ketika ini caranya, kalau cara kita mengakses atribut giliran ini sama juga seperti tombol tadi. Kita pakai pointernya, terus dot giliran seperti ini. Maka ini akan, kalau kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. X seperti ini. Nah, di sini hanya berlaku pada tombol 1 saja ini. Kalau kita klik ini, dia tidak akan berubah. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita klik tombol lain, maka muncul, karena gilirannya sekarang O, muncul nilai O seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Mungkin caranya kita taruh di sini. Kita harus membedakan ketika tombol 1 ditekan, maka nilai tombol ini akan berubah tombol 1. Caranya mungkin kita buatkan sebuah fungsi. Mesin ini di sini namanya public void tombol atau press. Di sini nanti kita masukkan tombol apa yang akan ditekan di sini. Kita taruh di sini tombol gitu. Tombol TBL gitu. Baru di dalamnya ini nanti kita taruh saja ini. Nah, di sini kita ganti saja sesuai dengan nilai nama variabel di sini. Kita ganti TBL. Oke. Sekarang kita cara manggilnya itu tinggal press
press, baru di sini misalkan pointer dot tombol 1. Kalau kita jalankan ini sama juga X, cuma ini belum kita berhasil. Bagaimana caranya kita kalau tekan ini muncul O. Kita sebelumnya kita mungkin bagaimana cara munculkan X dulu. Nah, caranya mungkin kita pakai ID-nya tadi. Kita pakai di sini switch saja. Switch. Nah, pointer dot oh ya, this.id ya, this.id. Baru di sini jika case ID sama dengan 1, maka dijalankan fungsi press pointer dot tombol 1 seperti ini. Terus di sini break. Sekarang baru di sini case 2 titik 2, ketika 2 berarti ditekan pointer tombol 2 ini. Di sini kita copy saja 9 gitu. Kita ganti misalkan case-nya di sini 3, berarti pointer dot tombol 3 ini. Kalau di sini 4, pointer dot tombol 4. Kalau sini 5, jalankan fungsi pointer press dengan nilai pointer tombol 5. Di sini 6, jalankan pointer tombol 6. Kemudian di sini case 7, jalankan pointer 7. Sini 8, jalankan pointer 8. Dan 9, jalankan pointer tombol 9. Oke, kita jalankan. Oke, saya tekan tombol X ini, di sini tombol 1, saya tekan tombol 2, tekan tombol 3, tombol 4, tombol 5, tombol 6, tombol 7, tombol 8, tombol 9. Semua tombol sudah berhasil kita atur supaya ketika ditekan akan muncul nilai giliran tersebut. Sekarang bagaimana supaya ketika kita menekan tombol ini, sekarang gilirannya kan X. Supaya sekarang kalau saya tekan X di tombol ini yang muncul, bagaimana caranya? Kita atur saja di sini. Di sini di press-nya ini, if ya, kita buatkan saja kondisi if the pointer dot giliran, maksudnya jika dinilai dari giliran ini, kita pakai akses pointer yang kita sudah buat di sini, pointer penghubung antara kelas game tic-tac-toe dengan kelas tombol. Kemudian kita akses atribut giliran dari kelas game tic-tac-toe. Di sini jika nilainya sama dengan X, berarti di sini di dalamnya tombol pointer dot giliran. Setelah itu akan dirubah. Mungkin di sini kita taruh satu saja. Di sini kita taruh atas. Di sini. Nah, kita tambahkan pointer. Jika pointer dot giliran X sekarang, setelah dimunculkan nilai X, kita rubah nilainya. Pointer dot giliran sama dengan O gini. O. Sebaliknya, else if jika pointer dot giliran sama dengan O, maka muncul, kita ganti pointer dot giliran sama dengan X seperti ini. Kita balik lagi, ini sama dengan 1 ya. Kalau kita jalankan, sekarang giliran X, karena dia sekarang giliran X,
X sudah dimunculkan di tombol. Sekarang nilai giliran itu akan dirubah ke U. Artinya ketika tombol lagi ditekan, maka akan muncul U seperti ini. Nah, ini U. Sebaliknya ketika nilainya U akan dirubah lagi ke X seperti ini. X, U. Begitu seterusnya. Ya. Sekarang di sini kita maunya supaya ketika suatu tombol itu ditekan, harusnya tombol ini tidak bisa ditekan lagi karena sudah ada nilainya. Bagaimana cara kita membuatnya? Seperti itu. Tinggal tambahkan saja di sini, di method press ini, tbl. Ketika sudah ditentukan nilainya, kita atur aja set tbl tb dot set enable-nya kita ganti false saja supaya tombol ini tidak bisa ditekan lagi gitu. Kalau kita jalankan tombol ini, ketika tombol ini ditekan akan dimunculkan nilai dari pointer giliran, kemudian di disable gitu. Kemudian ini juga kalau kita tekan ini giliran, disable langsung, disable seperti ini. Oke, begitulah cara bagaimana kita mengatur supaya tombol itu bisa ditekan, kemudian memunculkan nilai dari giliran ini.